Hai, selamat datang di video pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Masih dengan Bu Sela, dan sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa dan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi jika Bu Sela update video-video terbaru. Belajar apa ya kita di video pembelajaran ketiga kali ini? Nah, yang pasti kalian sangat lekat dengan fenomena yang akan Bu Sela perlihatkan melalui sebuah gambar. Dan kegiatan ini sebenarnya sangat sering kalian temui di daerah sekitar kalian. Dan juga untuk tempatnya kalian pasti tahu di mana sih tempat itu berada. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pastinya anak-anak sudah tahu kan, ini itu gambar di mana, suasananya seperti apa. Nah, di dalam gambar itu ada apa saja dan siapa saja. Dan apakah kalian pernah mengunjungi tempat yang seperti pada gambar tersebut? Mari kita bahas. Ini adalah gambar di pasar. Oke? Dan kalian bisa menemukan suasana yang ramai ketika di pasar. Tetapi bisa juga pasar memiliki suasana yang sepi. Kemudian, yang kalian jumpai di pasar itu beragam. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, semacam sayuran, sembako, ikan, dan lain-lain. Nah, saya yakin pasti anak-anak sudah pernah datang ke suatu tempat yang bernama pasar. Iya kan? Tetapi, pernah tidak anak-anak berpikir bagaimana barang-barang yang dijual itu bisa sampai ke tempat di mana seorang penjual akan menjajakan barang yang mereka jual. Sebagai contoh, sayuran. Sayuran otomatis akan didatangkan dari suatu tempat, biasanya kita sebut di daerah Kopeng. Nah, sayuran berpindah dari Kopeng ke Purwodadi itu melalui kegiatan apa? Setelah itu, dari penjual, sayuran sampai ke pembeli dinamakan kegiatan apa? Nah, pernah nggak anak-anak berpikiran seperti itu? Ada 3 tahapan bagaimana sayur itu bisa berpindah dari petani ke pembeli. Yang pertama melalui proses produksi, di mana para petani menanam sayuran lalu memanennya. Yang kedua adalah proses distribusi, dari petani dijual ke pengepul dan akan diantarkan ke calon pembeli. Nah, yang ketiga adalah tahapan konsumsi, di mana sayuran itu dari distributor akan dijual ke calon konsumen. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah produksi, dengan pelakunya disebut produsen. Yang kedua adalah distribusi, dengan pelaku yang disebut distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi, dengan pelaku yang biasa disebut sebagai konsumen. Melalui kegiatan yang terlihat pada gambar ini juga ada interaksi atau hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Kalian ingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang artinya mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Begitupun dalam gambar di atas. Ada interaksi sosial yang terjadi dan juga ada interaksi ekonomi yang terjadi. Itu artinya antara manusia satu dengan manusia yang lain juga sangat ketergantungan. Sehingga karena ketergantungan itulah terjadi sebuah interaksi sosial yang
dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalaminya. Penggabungan kedua aspek kegiatan tersebut kita sering mengenal dengan istilah pembangunan sosial, yang artinya semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Yang mana kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material saja, tetapi juga kebutuhan spiritual. Dengan demikian, memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembangunan sosial itu memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial itu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan itu tentu terjadi keanekaragaman yang ada dalam masyarakat. Tentunya keragaman masyarakat itu berbeda di setiap daerah dan berlangsung sejak lama atau sudah turun-temurun, yang biasa kita kenal dengan istilah adat istiadat, yang artinya adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama. Dan keberadaan adat istiadat ini memiliki tujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, bisakah anak-anak menemukan adat istiadat apa yang ada di daerah kalian? Nah, silahkan tuliskan dalam kolom komentar ya. Ada gak nih yang masih ingat dengan tradisi sedekah bumi yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat Desa Ngembak dan dilanjutkan dengan tradisi wayangan di Gunung Ngembak? Itu adalah tradisi di desa kalian sendiri. Nah, di Kabupaten Grobogan ada tradisi boyong grobok yang biasa kita lihat ketika acara hari jadi Kabupaten Grobogan. Nah, kalian bisa menyimak video berikut ini ya. Perhatikan baik-baik videonya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan hari jadi Kabupaten Grobogan ini diisi dengan tradisi ritual boyong grobok, yakni memboyong grobok dari Kecamatan Grobogan menuju Kota Purwodadi sejauh 8 km. Grobok sendiri merupakan cikal bakal nama Kabupaten Grobogan pada tahun 1726. Grobok adalah sebuah kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan pusaka. Grobok tersebut merupakan peninggalan Pangeran Puger yang tidak lain Bupati pertama Kabupaten Grobogan. Tradisi kirap grobok ini ada sejak tahun 1864, bersamaan dengan awal perpindahan pemerintahan Kabupaten Grobogan dari Kecamatan Grobogan ke Purwodadi, dan tetap dilestarikan hingga saat ini. Setiap tahunnya untuk memperingati hari jadi Grobogan, tradisi boyong grobok diikuti Bupati dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Grobogan. Marching band, busana dari sampah, dan 3 gunungan ikut serta memeriahkan boyong grobok. Ketiga gunungan tersebut diarak menuju pendopo Kabupaten Grobogan, sekaligus menjadi simbol kemakmuran masyarakat Grobogan yang murah akan sandang dan pangan. Hal ini terbukti, Grobogan merupakan salah satu penyangga pangan nasional. Hari jadi ke-292 dan ada tahapan-tahapan sejarahnya. Ada boyong grobok, dulu kabupatennya di Grobogan, sekarang pindah ke Purwodadi, dan ini diawali tanggal 3 hari ini memboyong grobok, termasuk bupatinya berdomisili di Kecamatan Purwodadi. Gunungan itu kan maknanya bahwa itu merupakan hasil bumi Kabupaten Grobogan. Jadi hasil kemakmuran rakyat, ya, kemakmuran rakyat yang diberikan kepada seluruh rakyat Kabupaten Grobogan. Maknanya seperti itu. Ya. Jadi berebut sendiri itu Pak? Itu kan dalam rangka untuk meramaikan saja, ya, untuk meramaikan suasana. Intinya adalah kemakmuran yang diwujudkan dalam gunungan itu diberikan kepada rakyat Kabupaten Grobogan. Maknanya itu.
Dengan nguri-nguri tradisi boyong grobok ini, diharapkan masyarakat Grobogan akan terus melestarikan tradisi warisan leluhur. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Anjar Setiabudi, IAM TV. Tentunya dalam mempromosikan suatu acara yang berkaitan dengan adat istiadat, kita memerlukan media untuk mengiklankan, seperti pada media cetak maupun media elektronik. Perhatikan gambar iklan pada media cetak berikut ini. Ini adalah satu contoh iklan yang ada dalam media cetak. Tentunya iklan media cetak berbeda dengan iklan yang ada di media elektronik seperti yang kalian lihat di televisi. Tentunya iklan yang ada di media cetak dan yang ada di televisi memiliki perbedaan. Nah, silahkan diskusikan dengan teman sebangkumu atau teman dekat rumahmu dan tuliskan hasil diskusi kalian di dalam buku tugas kalian. Selamat memperhatikan instruksi untuk melakukan diskusi ini ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di video pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan selamat belajar, tetap semangat, dan tetap ceria anak-anak Indonesia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.